100 juta pertama dari product management. Gimana cara dapetinnya? Hai, halo, thank you ya udah klik video ini. Jadi di video yang pertama kali ini emang sengaja aku buat clickbait banget biar kita itu ada semangat dan motivasinya dulu nih buat belajar. Karena biasanya kalau misalkan gak semangat gitu ya, jadi malas-malasan gitu buat belajarnya. Jadi di video yang pertama kali ini aku bakalan bahas gimana caranya kita bisa dapat 100 juta pertama dari product management. Aku bakalan kasih insight-nya dan juga real case gimana cara-caranya aku dapetinnya. Cara yang pertama adalah benerin LinkedIn. Sebenarnya pasti sudah banyak banget konten kreator yang menyarankan kita untuk benerin LinkedIn. Tapi sebenarnya buat apa sih kita tuh harus benerin LinkedIn? Kayak gitu. Sekarang aku kasih contoh case-nya di aku sendiri. Kalau misalkan kalian search namaku Enita Ayudea Lestari di LinkedIn, itu pasti top search-nya atau yang paling atas itu akan menampilkan namaku dan juga Dea ini adalah seorang product manager yang sudah handle beberapa project. Nah, jadi orang yang mau stalk kita, mau pengen tahu nih sebenarnya siapa kita, atau HR gitu lah ya, mau stalking kita, itu bakalan tahu, oh dia ini PM, dia ini handle beberapa project, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya, sebenarnya apa sih yang aku lakuin di LinkedIn-ku untuk bisa jadi bisa jadi eye-catching gitu lah ya. Yang pertama yaitu aku benerin highlight paling atas namaku udah jelas ya, nama harus bener-bener real name, harus jelas. Aku kasih nama Enita Ayudea Lestari, kayak gitu. Lalu di bawah nama itu ada feature. Nah, di situ kamu bisa isi resume, CV, terus top kegiatan kalian lah ya yang pantas untuk dimasukin ke highlight kamu, kayak gitu. Lalu di bagian experience, kamu bisa isi hal-hal yang relate dari skill yang kalian punya. Lalu di bawahnya kalian kasih project yang kalian kerjain, volunteering, atau lomba-lomba gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang nanya, Kak, gimana nih kalau misalkan aku belum pernah ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu ya? Jawabanku adalah, ya ikut, cari, jangan males, kayak gitu ya. Sekarang tuh banyak banget kok kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin. Kayak kegiatan-kegiatan gratis, volunteering yang bener-bener kalian bisa ikutin gitu ya. Terus juga ada lomba-lomba. Pun kalau misalkan gak menang, itu tuh kalian kan jadi pasti punya portofolio lah ya dari hasil-hasil lomba kalian, kayak gitu. Jadi kuncinya adalah cari, jangan males, oke? Nah, yang bikin paling gong adalah recommendation. Kamu minta recommendation dari orang-orang yang sekiranya sudah pernah bekerja sama denganmu. Bisa misalkan contoh teman yang sekelompok sama kalian ketika kalian membuat suatu project gitu ya. Terus bisa juga misalkan dosen mungkin, guru mungkin yang sekiranya bisa ngasih recommendation gitu ke kamu. Terus bisa juga nih orang-orang terdekat kamu yang sekiranya tuh tahu gitu, kamu punya skill ini, kamu bisa melakukan ini, dan kamu bisa bekerja sama dengan hal ini gitu. Terus cara yang aku lakuin dulu di awal-awal ketika aku punya LinkedIn adalah ya jujur aja aku dulu add sebanyak-banyaknya orang yang related sama skill aku sih. Jadi karena aku produk atau project management, aku add banyak banget orang yang terkaitan sama produk, project management. Terus aku juga add juga HR. Jadi sebenarnya real ini sebenarnya kayak ibu-ibu main Facebook pertama kali sih. Jadi aku add banyak banget orang. Jadi awalnya dulu aku banyak add ratusan orang yang related. Jadi orang itu bisa tahu nih, oh aku punya LinkedIn-ku itu oke, aku orang yang oke nih. Jadi orang-orang bisa ngeh gitu, ada lu di dunia ini, ada aku di dunia ini, kayak gitu. Cara yang kedua yang aku lakuin dulu ketika aku dapat 100 juta pertama kali di produk atau project management adalah yaitu ya pastinya lamar kerja dong ya. Jadi dulu aku melamar kerja yang ada hubungannya dengan skill yang aku punya. Jadi karena di produk dan project management aku bakalan apply ke perusahaan-perusahaan yang butuh
produk sama project management kayak gitu. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu butuhnya admin atau butuhnya finance, ya otomatis aku nggak akan apply lah ya. Aku apply di banyak banget tempat. Jadi kalau misalkan kalian coba apply di banyak tempat, iya kalilah. Kalau misalkan kamu apply ratusan tempat, nggak akan mungkin. Kalau kamu udah punya skill, terus udah punya portofolio, perusahaan itu nggak mau mencoba untuk kamu masuk gitu ya. Pasti kalau rate-nya cocok, kalian bakalan bisa masuk asalkan kalian punya skill kayak gitu. Cara yang ketiga adalah aku ikut mentoring, seminar gratis, workshop gratis kayak gitu. Aku ikut banyak banget kegiatan kayak gitu. Tujuannya buat apa? Buat networking. Networking itu penting banget. Kenapa? Karena ya biar orang-orang tahu gitu. Ada dia di dunia ini yang bisa project management kayak gitu. Jadi orang-orang tahu nih, oh dia ini bisa ada punya sama tech, oh udah ke dia aja kayak gitu. Jadi networking itu penting banget kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian nanya, Kak, kalau misalkan aku introvert, gimana dong Kak? kalau misalkan kalian introvert, kuncinya memang cuman harus coba dulu sama berani. Udah itu aja. Coba dulu aja sama berani. Udah modal itu aja. Networking ke orang, ngobrol ke lebih banyak orang, ikut seminar, ikut workshop dan lain-lain. Jadi kamu percaya aja lah sama diri kamu sendiri gitu ya. Coba sama berani. Jadi kalau misalkan ditanya kapan sih sebenarnya aku dapat 100 juta pertama dari product management, yaitu kalau misalkan dihitung ya, dulu paling kecil pegang project itu sekitar 3,5 juta. Kalau misalkan dihitung, kadang aku bisa pegang 2 sampai 3 project kayak gitu ya. Nah, kalau udah aku hitung nih pakai kalkulator yang menjelimet itu, nah sekitar aku dapat 100 juta pertama itu 1,5 tahun kayak gitu. Tapi itu mupuknya aku memang udah dari lama ya, jadi aku udah belajar bener-bener kayak belajar ya coding, belajar product management itu tuh udah 3 tahun pas aku kuliah. Terus kalau misalkan ada yang nanya gimana Kak kalau misalkan aku nggak kuliah dan lain sebagainya, ya sebenarnya udah banyak kok sekarang yang nggak perlu pendidikan formal tapi bisa catch up gitu ya, bisa ngikut lah ya, bisa ikut dengan perkembangan zaman kayak gitulah ya. Yang penting apa? Yang penting ya tadi mau belajar, mau mencoba, berani, dan mau selalu berusaha kayak gitu. Pun sekarang kamu bisa juga kan lihat YouTube, banyak kok tutorial-tutorial yang bisa kita gunain buat belajar. Bikin study case, bikin portofolio, yang penting ya nggak males aja gitu. Nah, jadi itu adalah cara realistisku gimana aku dapetin 100 juta pertama dari product management. Tapi sebenarnya masih banyak juga sih hal-hal yang ada kurangnya lah ya dari aku, karena ya mau gimana pun ada project yang nggak sempurna, ada project yang misalkan project-project itu yang kurang oke lah ya mau gimana lagi, yang penting aku berusaha aja gitu ya. Tapi intinya sampai sekarang pun aku juga masih mengejar banyak mimpiku lain, dan bahkan aku baru mulai konten nih buat sekarang kayak gitu. Tapi yaudahlah ya, bodo amat, yang penting kalau kataku usaha yang paling penting adalah usaha. Oke, segitu dulu. Kalau kamu ada pertanyaan, kalau kamu ada saran dan juga mungkin ide konten kali ya, boleh ditulis di kolom komentar. Segitu dulu apa yang aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you, bye-bye!